Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Terbaru, Mendikdagri rilis surat edaran penganggaran gaji P3K paruh waktu 2025. 8 jabatan honorer ini dijamin bahagia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi meriliskan surat edaran terbaru yang berisi penganggaran gaji untuk honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Gaji yang nantinya dicairkan untuk P3K paruh waktu sudah masuk dalam anggaran APBD di setiap kabupaten atau kota. Hal ini mengacu pada dasar pemberian gaji honorer yang masuk dalam skema paruh waktu sesuai dengan UMK di daerah masing-masing. Sebagai informasi, pengangkatan honorer yang akan dijadikan P3K tetapi berstatus paruh masih terus diperbincangkan oleh masyarakat. Pasalnya, banyak tenaga honorer yang masih ragu akan kejelasan nasib dan kesejahteraan yang diterima ketika nantinya diangkat sebagai tenaga ASN paruh waktu. Gaji menjadi salah satu poin yang dipertanyakan oleh honorer. Apakah akan tetap sama seperti hak yang diterima P3K penuh waktu? Kemendagri akhirnya merilis surat edaran terbaru berisi tentang penganggaran gaji P3K paruh waktu bagi. Sebagai informasi, mekanisme paruh waktu bertujuan untuk mengakomodir honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahun 2024 tetapi memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tenaga ASN. Beberapa kategori honorer yang bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu sebagai berikut. Yang pertama, honorer terdaftar di database BKN yang mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi dinyatakan gagal dan melamar formasi di seleksi P3K tahap kedua. Yang kedua, honorer terdaftar di database BKN yang mengikuti seleksi P3K tahap pertama tetapi tidak dapat mengisi kebutuhan formasi. Yang ketiga, honorer yang tidak terdaftar di database BKN tetapi telah aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Yang keempat, honorer guru lulusan pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar pada Pangkalan Data Kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kelima, guru sekolah swasta dan mendapatkan rekomendasi dari instansi tempat bekerja. Kemendagri akhirnya menetapkan regulasi terkait dengan hak yang diterima P3K paruh waktu, terutama untuk gaji yang dibayarkan. Berdasarkan surat edaran Kemendagri nomor 900/11/2027 atau SJ tertanggal 6 Februari 2025, Kementerian Dalam Negeri resmi menetapkan mekanisme penganggaran gaji untuk P3K paruh waktu ini. Gaji yang nantinya dibayarkan untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu mengacu pada regulasi Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang dijelaskan dalam diktum pertama, ketiga, ke-19, dan ke-20. Untuk nominal gaji yang akan diterima P3K paruh waktu akan disesuaikan dengan UMK yang berlaku di masing-masing kabupaten atau kota tempat bekerja. P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah, bunyi Diktum 19 Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi misalnya P3K paruh waktu di wilayah DKI Jakarta
maka gaji minimal yang diterima akan menyesuaikan dengan UMK yang berlaku per 1 Januari 2024 kemarin, sebesar Rp5.396.761. Sedangkan dalam diktum ketiga, dijelaskan bahwa ada beberapa kategori P3K paruh waktu yang masuk dalam penganggaran gaji sesuai dengan regulasi yang berlaku. Honorer yang diangkat P3K paruh waktu akan menerima NIP dan SK pengangkatan diestimasikan pada bulan Juli-Agustus 2025. Gaji pertama sebagai P3K paruh waktu akan dicairkan di bulan September 2025, menyesuaikan upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing dan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Berikut 8 jabatan P3K paruh waktu yang dipastikan akan menerima gaji sesuai instruksi Kemendagri. Yang pertama, P3K paruh waktu jabatan guru. Yang kedua, P3K paruh waktu jabatan tenaga kependidikan. Yang ketiga, P3K paruh waktu jabatan tenaga kesehatan. Yang keempat, P3K paruh waktu jabatan tenaga teknis. Yang kelima, P3K paruh waktu jabatan pengelola umum operasional. Yang keenam, P3K paruh waktu jabatan operator layanan operasional. Yang ketujuh, P3K paruh waktu jabatan pengelola layanan operasional. Yang kedelapan, P3K paruh waktu jabatan penata layanan operasional. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga membawa angin segar untuk para sahabatku semuanya. Semoga kalian suka dengan video ini, dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan komen sesuai isi video ini. Oke, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.